Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Kak Wira dari Latest Education akan menjelaskan pelajaran ekonomi mengenai materi struktur pasar dan teori produksi. Nah, yang pertama kita membicarakan tentang pasar. Apa sih pasar itu? Jadi, pasar merupakan istilah tempat bertemunya permintaan dari konsumen dan penawaran dari produsen. Jadi, pasar ini bukan berarti tempat fisik, tapi ketika ada permintaan dan bertemu dengan adanya penawaran, maka bisa disebut pasar. Nah, setidaknya pasar memiliki dua pelaku, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Bisa juga ditambah dengan pemerintah dan luar negeri apabila ekonominya terbuka. Nah, secara umum terbagi menjadi pasar barang atau output dan juga pasar faktor produksi atau input. Nah, berikut adalah perputaran barang atau jasa dan uang di dalam pasar. Nah, di sini kita bisa lihat ada pasar output, ada pasar input, dan ada rumah tangga konsumen, juga rumah tangga produsen atau perusahaan. Nah, kalau yang sisi luar kita bisa lihat itu merupakan arus barang. Nah, jadi barang jasa dari rumah tangga konsumen itu memberikan ke pasar input berupa tanah, bangunan, tenaga kerja, atau faktor produksi. Nah, dari pasar input, faktor produksi ini digunakan oleh perusahaan atau rumah tangga produsen untuk dibuat barang dan jasa yang akhirnya masuk ke pasar output. Dari pasar output dibeli lagi atau diberikan lagi barang yang sudah jadi ke rumah tangga konsumen. Nah, yang di sisi dalam itu arus uang. Jadi rumah tangga konsumen membeli barang-barang tadi ke pasar output, lalu uangnya menjadi pendapatan bagi perusahaan. Lalu perusahaan membeli faktor produksi yang didapatkan dari rumah tangga konsumen di pasar input dan memberikan uangnya berupa gaji ataupun upah ke rumah tangga konsumen untuk faktor produksi yang digunakan. Nah, pasar ada jenis-jenisnya juga berdasarkan jumlah penjual. Pasar terbagi menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar persaingan tidak sempurna dibagi lagi menjadi pasar monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Nah, apa bedanya? Nah, berikut ciri-cirinya. Yang pertama kita berbicara tentang pasar persaingan sempurna. Nah, karena tiap pasar di sini dibagi berdasarkan jumlah penjual dan pembelinya. Nah, yang pertama harus kita ketahui itu jumlah pelaku usahanya. Nah, ini sangat banyak. Karena sangat banyak, maka konsekuensinya ke ciri-ciri yang lain. Misalnya jenis barangnya itu homogen. Nah, di pasar persaingan sempurna hanya ada satu jenis barang. Lalu kemampuan menetapkan harga, karena perusahaannya sangat banyak, akhirnya tidak ada yang punya kemampuan untuk menetapkan harga. Karena semuanya memiliki kekuasaan yang sama gitu. Karena sangat banyak gitu. Lalu hambatan masuk dan keluar itu sangat kecil atau free entry dan exit. Dan free exit. Karena balik lagi, kenapa bisa sangat kecil hambatannya? Karena jumlah perusahaannya sangat banyak. Lalu syarat keseimbangannya, MR sama dengan MC, MR itu marginal revenue, MC marginal cost. Lalu P sama dengan D sama dengan MR sama dengan AR. Nah, bedanya di sini MR-nya atau marginal revenue-nya itu juga sama dengan AR. Kalau di pasar lain tidak. Lalu ketergantungan dengan pelaku lain tidak ada, karena tidak ada yang punya kekuasaan. Keseimbangan jangka panjang hanya memperoleh laba normal dan keseimbangan jangka pendek bisa memperoleh laba supernormal, laba normal, dan rugi minimum. Persaingan non harganya tidak ada, contohnya juga tidak ada. Nah, makanya dinamakan pasar persaingan sempurna karena bentuknya terlalu sempurna atau ya tidak bisa diwujudkan sebenarnya. Nah, ini merupakan kurva permintaan pasar persaingan sempurna. Nah, dia kurvanya elastis sempurna atau horizontal. Kenapa seperti itu? Karena harga di pasar persaingan sempurna itu cuma satu. Nah, ini kan kalau kita lihat di sisi vertikal itu sumbu Y-nya merupakan harga kan. Pasar persaingan sempurna harganya kan cuma satu. Jadi tidak ada yang bisa mengubah harga. Maka dia berapapun yang diminta harganya tetap gitu. Makanya menjadi kurva elastis sempurna. Nah, selanjutnya pasar monopolistik. Nah, pasar monopolistik yang pertama harus kita ketahui jumlah perusahaannya itu banyak, tapi tidak sebanyak
di pasar persaingan sempurna. Nah, jenis barangnya dia terdiferensiasi. Jadi barangnya itu banyak macamnya. Lalu kemampuan menetapkan harganya kecil karena tadi jumlah perusahaan banyak. Jadi masing-masing itu hanya memiliki kekuasaan yang kecil. Hambatan masuk dan keluar ini relatif kecil. Lalu syarat keseimbangannya MR sama dengan MC, ketergantungan dengan pelaku lain relatif kecil, balik lagi karena jumlah perusahaan banyak. Keseimbangan jangka pendek bisa memperoleh laba supernormal, laba normal, dan rugi minimum. Keseimbangan jangka panjang hanya memperoleh laba normal. Lalu persaingan non harganya cukup besar. Nah, ini juga ciri-ciri pasar monopolistik. Dia banyak menggunakan strategi marketing seperti iklan, lalu variasi produk, dan sebagainya. Contohnya pakaian, sepatu, makanan kemasan, kosmetik. Nah, ini barang-barang yang brandnya itu banyak, jenisnya itu banyak gitu. Kayak pakaian itu kan berbagai macam, sepatu juga berbagai macam, dan sebagainya. Nah, ketika pelaku pasar itu masuk ke dalam pasar, otomatis dia akan berbagi keuntungan kepada pelaku-pelaku pasar yang lain. Jadi semakin banyak pelaku di pasar, maka keuntungan yang didapatkan semakin kecil. Nah, lalu kita lanjut ke kurva permintaan monopolistik. Dia kurva permintaannya elastis ya, jadi dia agak landai seperti ini. Lanjut ke pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli ini perusahaannya sedikit. Nah, karena perusahaannya sedikit, dia kemampuan menetapkan harganya besar karena masing-masing memiliki kekuasaan yang cukup besar gitu, karena pemainnya cuma sedikit. Lalu hambatan masuk dan keluarnya besar karena pemainnya cuma sedikit, otomatis pemain di pasar tidak ingin ada pelaku lain yang masuk karena bisa mengurangi keuntungan yang didapat pelaku yang sudah ada di pasar. Lalu jenis barangnya homogen dan terdiferensiasi, syarat keseimbangan AMR sama dengan MC, dan ciri-cirinya terdapat kekakuan harga sehingga kurva permintaan patah, nanti juga kita akan lihat. Lalu ketergantungan dengan pelaku lain besar karena pemainnya cuma sedikit. Jadi masing-masing itu kebijakannya berpengaruh ke pelaku pasar yang lain. Keseimbangan jangka pendek sama bisa memperoleh laba supernormal, laba normal, dan rugi minimum. Keseimbangan jangka panjang, nah ini dia bisa memperoleh laba supernormal karena pemain di pasar cuma sedikit. Persaingan non harga ini untuk barang terdiferensiasi ada seperti monopolistik, untuk barang homogen tidak ada. Contohnya, barang terdiferensiasi otomotif dan elektronik, barang homogen semen. Nah, ini pasar oligopoli merupakan pasar di mana untuk masuk ke dalamnya itu butuh modal yang besar, makanya cuma ada beberapa perusahaan saja. Dan makanya hambatan masuk dan keluarnya besar, karena modal yang dibutuhkan untuk masuk ke pasar itu besar. Seperti otomotif kan cuma ada beberapa saja di pasar. Bisa terhitung lah, semen juga ada beberapa saja di pasar, dan sebagainya. Ya, akan dilanjutkan ke part 2. Terima kasih.